Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang seni dan keterampilan komunikasi dalam menginspirasi siswa. Nah, sebelum kita masuk pada materi inti, kita ketahui dulu nih, apa sih pengertian dari guru inspiratif? Guru inspiratif itu berasal dari dua kata. Yang pertama ada guru, yang kedua ada inspiratif. Guru itu adalah seorang tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, memotivasi, serta mengevaluasi potensi dan kemampuan peserta didik. Sedangkan inspiratif itu memiliki pengertian segala sesuatu yang sifatnya itu mengilhami, membangkitkan, menggerakkan seseorang untuk melakukan hal-hal positif. Jadi dapat kita katakan inspiratif ini adalah sebuah pengaruh yang diberikan kepada seseorang hingga mau melakukan hal-hal positif. Lantas, kalau kita kaitkan dalam dunia pendidikan, maka inspiratif ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik hingga mau melakukan hal-hal positif guna mencapai tujuan pembelajaran. Nah, nanti kalau kita ditanya, siapa sih guru inspiratif atau apa sih guru inspiratif? Kita sudah tahu jawabannya. Guru inspiratif adalah seorang tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, memotivasi, serta mengevaluasi potensi dan kemampuan peserta didik hingga mau melakukan hal-hal positif guna mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kita lanjut pada pembahasan yang kedua. Yang kedua, kita akan membahas apa sih urgensi guru inspiratif pada masa sekarang. Nah, namun sebelum kita masuk pada pembahasan inti, kita lihat dulu nih fakta yang ada. Fakta yang ada, kita sekarang hidup di dunia yang tanpa batas. Kita dapat mengetahui apapun, berita apapun, baik itu pengetahuan, berita, itu dengan mudahnya. Tidak perlu berhari-hari, tidak perlu berjam-jam. Dalam hitungan detik pun kita sudah dapat mengetahui informasi apa yang pengen kita ketahui atau informasi apa yang sedang kita cari. Misalnya, saya ingin tahu ibu kota Indonesia itu di mana. Saya tidak perlu datang ke perpustakaan kemudian mencari buku sejarah baru mencari di mana sih ibu kota Indonesia. Cukup dengan kita searching di Google kita sudah mengetahui. Dalam hitungan detik itu hasilnya sudah ditemukan. Nah, jadi sangat mudah sekali. Teknologi yang ada itu sangat memudahkan kita. Namun, kemudahan-kemudahan ini memberikan dampak positif dan negatif bagi kita. Positifnya, iya kita diberikan akses yang mudah untuk mengetahui segala sesuatu. Tapi kemudian ini juga bisa jadi bumerang bagi kita. Ketika kita tidak memiliki filterisasi, maka berita itu dapat dengan mudah masuk ke diri kita. Baik itu berita yang benar, baik itu berita yang salah, sehingga menjadi penting bagi kita di dunia yang tanpa batas ini kita harus memiliki filterisasi. Sehingga kita tidak menerima berita yang ada, berita yang datang itu dengan mentah-mentah. Nah, kemudian dari revolusi teknologi yang ada, revolusi pengetahuan yang ada, ini menuntut dunia pendidikan untuk dapat menyesuaikan. Jadi ketika sebuah lembaga pendidikan itu tidak mau mengikuti perkembangan atau revolusi teknologi dan pengetahuan yang ada, maka sebuah lembaga pendidikan itu akan menjadi sebuah lembaga pendidikan yang ketertinggalan. Nah, jadi sekarang itu udah nggak bisa ketika kita di dalam proses pembelajaran hanya menggunakan metode datang, duduk, diam, dan ceramah saja dengan latar belakang peserta didik yang sangat berbeda-beda dan tidak bisa lagi dilepaskan dari teknologi, maka sebuah lembaga pendidikan, terutama tenaga pendidik yang berhubungan langsung dengan peserta didik, harus mampu memberikan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi mereka pada masa sekarang ini. Nah, kemudian kita lihat fakta yang ada pada sistem pembelajaran abad 21 ini menuntut peserta didik untuk dapat berperan aktif dalam kelas, berpikir kritis, dan juga dapat memecahkan masalah. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi sini adalah berarti sangat penting bagi sebuah lembaga pendidikan ataupun tenaga pendidik untuk bisa mengkondisikan kelas. Bagaimana kelasnya ini efektif dan kondusif agar peserta didik itu dapat berperan secara aktif. Nah, jadi harapannya pada pendidikan abad 21 ini, peserta didik tidak jadi pasif lagi, tidak hanya datang mendengarkan tenaga pendidik saja, tapi bagaimana dari pengetahuan yang sudah diberikan oleh tenaga pendidik, nanti peserta didik ini berpikir kritis, bahkan memecahkan masalah dan mencari solusi apa yang terbaik dari permasalahan yang ada. Nah, kemudian kita masuk pada tuntutan yang lain. Revolusi teknologi, revolusi pengetahuan yang ada pada sekarang ini menuntut seorang tenaga pendidik untuk bisa cakap juga, untuk bisa menguasai pengetahuan yang ada. Nah, ini balik lagi ke konsep awal, bagaimana kita mau memberikan pengetahuan kepada peserta didik ketika kita sendiri tidak menguasai ilmu pengetahuan itu. Nah, kemudian kita beralih
hal utama yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengembangkan potensi ataupun kemampuan peserta didik, yang perlu kita lakukan adalah membangun kedekatan, membangun hubungan kepada peserta didik agar mereka memiliki keyakinan. Nah, jadi ketika mereka sudah memiliki keyakinan, maka mereka akan melihatkan, oh iya, potensi saya di sini. Nah, dan ketika mereka sudah melihatkan potensinya, kita dapat mengembangkan atau mengetahui nih, oh iya, metode yang cocok untuk si A bagaimana, untuk si B bagaimana. Jadi kita dapat menentukan metode dan strategi yang cocok dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, kemudian kita beralih pada fakta yang terakhir. Fakta yang terakhir, meskipun teknologi yang ada sangat memudahkan dan mungkin bisa kita katakan teknologi mungkin lebih menguasai ya dari segi materi daripada seorang tenaga pendidik. Teknologi misalnya Google itu lebih paham misalnya menguasai dari matematika, fisika, biologi, sedangkan tenaga pendidik mungkin hanya menguasai di matematika saja. Jarang tenaga pendidik yang menguasai di semua mata pelajaran. Nah, tapi fakta terakhir yang perlu kita lihat, teknologi yang ada itu tidak bisa memberikan dorongan, tidak bisa memberikan motivasi kepada peserta didik. Beda halnya dengan seorang guru. Seorang guru tidak hanya memberikan pengetahuan ke peserta didik, tapi bagaimana juga seorang guru itu memberikan motivasi agar pengetahuan yang ada itu tidak hanya menjadi kognitif, tapi bagaimana pengetahuan yang ada itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi bekal di kehidupan yang di masa yang akan datang. Nah, jadi menjadi sangat penting sekali ya guru inspiratif ini ada dalam sistem pembelajaran. Nah, kemudian kita masuk pada indikator-indikator guru inspiratif. Nah, di sini saya membagi menjadi dua, ada kriteria standar dan juga kriteria umum. Nah, pada kriteria standar yang pertama, poin pertama itu adalah menguasai mata pelajaran. Nah, konsep awal, bagaimana kita mengajarkan ketika kita sendiri tidak menguasai mata pelajaran itu. Jika kita analogikan, kita itu ibaratkan sebuah gelas yang mana di sekelilingnya ada gelas-gelas lain yang kosong. Nah, di dalam gelas kita itu berisikan air. Air itu ibaratkan ilmu pengetahuan. Nah, nanti air ini kita bagikan pada gelas-gelas yang kosong itu. Itulah ilmu pengetahuannya. Bayangkan jika nanti gelas kita itu kosong, lantas apa yang akan kita bagikan pada gelas kosong di sekitar kita? Ilmu apa yang akan kita berikan pada peserta didik yang kita ajar? Nah, jadi menjadi penting untuk kita menguasai mata pelajaran yang akan diberikan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk melakukan improvisasi. Nah, kita sebagai seorang tenaga pendidik juga harus tahu kondisi yang ada di dalam kelas, di dalam pembelajaran. Misalnya ketika belajar, anak-anak sudah merasa boring, anak-anak sudah merasa jenuh atau monoton. Nah, kita harus mampu mengembalikan perhatian peserta didik dalam pembelajaran dengan cara melakukan ice breaking ataupun dengan cara melakukan tanya jawab hingga perhatian peserta didik ini kembali pada pembelajaran yang sedang berjalan. Kemudian yang ketiga, bergerak berdasarkan data. Ini menjadi penting ya, kita sebagai tenaga pendidik harus tahu, oh si A ini begini, si B ini begini. Nah, dari data-data yang ada, kita dapat menentukan metode dan strategi mana yang cocok bagi perkembangan si A ataupun si B. Sehingga dengan metode yang telah ditentukan, tujuan dari pembelajaran itu dapat dicapai. Kemudian yang keempat itu adalah respek terhadap orang lain. Nah, respek terhadap orang lain yang perlu kita perhatikan ketika kita pengen orang lain respek kepada kita, atau kita ingin peserta didik itu respek kepada kita, maka konsepnya kita juga harus respek kepada orang lain terlebih dahulu. Karena ini adalah hubungan timbal balik. Kita tidak bisa menuntut orang lain respek kepada kita ketika kita sendiri tidak kepada orang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah memiliki jiwa pendidik. Nah, jiwa pendidik ini harus ada dalam diri seorang tenaga pendidik, karena ini akan berkaitan dengan niat, dengan keikhlasan, dengan motivasi. Ketika memang dalam diri seorang tenaga pendidik itu tidak memiliki jiwa pendidik, maka apa yang dilakukannya itu akan terasa sulit, terasa melelahkan. Beda halnya ketika dia memang memiliki jiwa pendidik, maka apa yang dia lakukan memang untuk perubahan. Apapun yang dilakukan memang semangatnya untuk mengubah kehidupan peserta didik itu untuk menjadi lebih baik lagi. Bukan karena pamrih ingin mendapatkan sesuatu. Atau bukan karena hanya sebatas, oh ya ini kewajiban saya, ini profesi saya. Tapi bagaimana ia ikhlas melakukan semua ini untuk kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, kemudian kita masuk pada kriteria umum. Nah, pada kriteria umum, yang pertama adalah terus belajar. Nah, terus belajar menjadi penting ya, karena zaman itu terus berubah, setiap detiknya itu terus berubah. Jadi nggak bisa saya menggunakan metode yang ada pada zaman saya, yang belum kecanduan pada gadget, dengan pendidikan pada masa sekarang yang sudah tidak bisa lepas lagi pada gadget. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Jadi
itulah pentingnya untuk kita terus belajar agar tahu bagaimana sih perkembangan yang ada, bagaimana metode yang cocok yang diberikan, ataupun pengetahuan baru apa sih yang ada pada masa sekarang gitu. Jadi kita tidak bisa terus monoton memakai satu metode saja, tapi metode-metode yang ada itu terus dikembangkan sehingga peserta didik itu dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Nah, konsep ikhlas kembali lagi. Ketika kita melakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas, maka meskipun apa yang kita lakukan tidak berhasil, tetapi rasanya itu kita sudah berusaha dengan maksimal, maka kita menganggapnya itu sebagai sebuah amalan, dan tujuan kita bukanlah apapun kayak hal-hal dunia, tapi berkaitan dengan ridhonya Allah. Beda halnya ketika kita melakukan sesuatu itu dengan tidak ikhlas, dengan pamrih, maka itu akan terasa sangat menyulitkan dan melelahkan. Kemudian yang selanjutnya, mengkondisikan kelas. Nah, kelas ini menjadi sangat penting ya. Bagaimana peserta didik mau belajar dengan baik atau capaian tujuan pembelajaran itu dapat tercapai ketika memang kelasnya nggak kondusif. Gimana kalau kelasnya itu ketika belajar ribut, sedangkan ada peserta didik yang tidak bisa belajar dalam kondisi yang ribut. Maka kita harus mampu mengkondisikan kelas sehingga pembelajaran ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian totalitas. Ketika kita sudah memilih ataupun memutuskan sesuatu, maka lakukanlah secara totalitas. Jadi jangan sampai kita menilai keberhasilan atau kegagalan itu di tengah ataupun di awal. Karena terkadang keberhasilan itu tidak hanya di hasilnya saja. Bisa jadi memang keberhasilan itu kita lihat pada prosesnya. Proses yang membuat kita menjadi lebih baik lagi, proses yang membuat kita dapat lebih dewasa, itu sudah menjadi indikator kesuksesan. Jadi perlu kita ingat, kesuksesan itu tidak hanya ada pada hasilnya saja, tapi kesuksesan bisa jadi ada pada prosesnya. Dan kita tidak bisa menilai sesuatu itu hanya di awal ataupun di tengahnya. Kita harus menyelesaikannya dulu, baru kita bisa menilai, oh apakah saya sukses dalam melakukan ini? Apakah memang saya masih perlu banyak yang ditingkatkan? Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin. Nah, disiplin ini menjadi penting lagi. Ketika kita ingin peserta didik disiplin, kita harus mencontohkan juga. Oh ya, disiplin misalnya datang ke kelas tepat waktu. Ketika kita sendiri tidak bisa tepat waktu, bagaimana peserta didik yang kita ajar itu bisa tepat waktu. Jadi kita sebagai teladan yang baik harus mencontohkan juga, tidak hanya mengatakan saja atau memberikan pengetahuan tapi kita tidak mengimplementasikan. Kita juga harus mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir adalah langkah-langkah menjadi guru inspiratif. Nah, sebelum kita masuk ke sana, sebelum masuk ke langkah-langkah yang perlu kita perhatikan, seperti yang telah saya katakan di awal, untuk mengembangkan potensi dan kemampuan peserta didik, yang pertama kita lakukan adalah membangun hubungan, membangun kedekatan pada peserta didik, sehingga peserta didik itu memiliki keyakinan. Nah, ketika peserta didik memiliki keyakinan, maka dia akan lebih mudah mengekspresikan, oh, saya memiliki potensi ini. Misalnya si A memiliki potensi di bidang atletik, atau si B memiliki potensi di bidang seni. Dia lebih berani mengekspresikan, oh inilah potensi saya. Dan ketika potensi itu sudah kita lihat, kita dapat menentukan metode dan strategi mana yang cocok hingga potensi itu menjadi bekal yang untuk mengubah kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Nah, kemudian ada 3 metode dalam membangun kedekatan pada peserta didik. Yang pertama, ada mirroring. Mirroring itu membangun persamaan. Misalnya, saya memiliki hobi masak, kemudian ada peserta didik saya yang memiliki hobi yang sama. Nah, maka kita dapat membangun hubungan ini dengan menceritakan hobi yang sama. Misalnya, oh iya, kalau masak ini bagaimana ya? Nah, dari kedekatan ini, itu akan terjalinnya sebuah keyakinan. Kemudian yang kedua ada rahasia kontak mata. Kontak mata ini menjadi penting karena ini menjadi salah satu indikator bahwa kita memperhatikan peserta didik. Kemudian yang terakhir ada verbal agreement. Verbal agreement adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh peserta didik dan tenaga pendidik dalam mengkondisikan kelas, yang mana nanti perjanjian ini akan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Nah, kemudian baru kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu adalah langkah-langkah menjadi guru inspiratif. Yang pertama adalah mendengar dan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Jadi kita harus lihat dulu nih, memperhatikan, oh si A potensinya di sini, si B di sini. Kita juga mendengarkan bagaimana perkembangan dia. Jadi kita tidak mengabaikan. Jadi ketika kita kita jadi tahu, oh metodenya harusnya seperti ini. Kita tidak bisa menyamakan potensi yang dimiliki setiap peserta didik. Karena setiap peserta didik itu memiliki potensinya masing-masing. Misalnya si A di bidang seni, si B di bidang atletik, tidak bisa semuanya kita samakan. Nah, itulah mengapa
memperhatikan ini menjadi penting agar kita dapat menentukan metode dan strategi mana yang cocok. Kemudian yang kedua, menghargai usaha. Nah, reward ini menjadi penting ya. Meskipun memang di percobaan pertama peserta didik itu belum memberikan hasil yang maksimal, kita sebagai seorang tenaga pendidik itu harus bisa terus mendorong, memotivasi peserta didik untuk terus melakukan hingga ia mendapatkan hasil yang ia inginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengkondisikan kelas agar kelas ini berjalan secara kondusif dan efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang terakhir ada menjadi teladan yang baik. Menjadi teladan baik ini menjadi penting ya, karena kita berinteraksi langsung kepada peserta didik. Jadi harapannya pengetahuan yang kita berikan tidak hanya sekadar pengetahuan, tapi juga bagaimana kita mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mengimplementasikan sehingga peserta didik ini menganggap, oh ini tidak hanya sekadar perkataan, tapi memang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita di dalam kelas mengajarkan kalau duduk itu harus minum. Nah, jadi jangan sampai kita makan ataupun minum itu sambil berdiri. Nah, jadi ketika kita mengatakan kalau misalnya makan dan minum sambil duduk, maka kita juga harus mencontohkannya agar peserta didik dapat mencontoh contoh yang baik dan mengimplementasikannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.